Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengaruh agama Buddha dalam aspek pendidikan. Kami beranggotakan 5 orang, yakni yang pertama Advana Zuhra Senjayani, yang kedua Alia Hidayatika, yang ketiga Hidayanti Nafis, yang keempat Azah Afifah Al-Fadilah, dan yang terakhir Ima Fitriani. Agama Buddha adalah agama yang disebarkan oleh Siddhartha Gautama di India yang kemudian terpecah menjadi 2 aliran, yaitu Mahayana dan Hinayana. Dan yang berkembang di Indonesia ialah bangsa Hinayana. Agama ini berkembang pada masa kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan pada zaman Wangsa Shailendra di Pulau Jawa. Pada zaman Buddha, pendidikan berkembang pada masa kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang, di mana di sana sudah terdapat perguruan tinggi Buddha. Para muridnya banyak yang berasal dari Indochina, Jepang, dan Tiongkok. Pada saat itu, guru yang paling terkenal adalah Dharmapala. Perguruan-perguruan Buddha tersebut menyebar ke seluruh kekuasaan Sriwijaya. Bisa jadi candi-candi seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Kalasan merupakan pusat pendidikan agama Buddha. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang identik dengan tujuan hidup, yaitu manusia hidup untuk mencapai nirwana bagi agama Buddha. Nirwana merupakan konsep utama dalam agama Buddha dan merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh semua umat Buddha. Sifat pendidikan. Beberapa sifat dan ciri pendidikan pada masa itu. Yang pertama, informal. Karena pendidikan masih bersatu dengan proses kehidupan. Yang kedua, berpusat pada religi. Karena kehidupan atas dasar kepercayaan dan keagamaan menguasai segala-galanya. Yang ketiga, penghormatan yang tinggi kepada guru. Karena guru adalah kaum Brahmana, yaitu kasta tertinggi dalam masyarakat Hindu yang tidak memperoleh imbalan gaji. Dan yang terakhir yaitu aristokratis. Pendidikan hanya diikuti oleh segolongan masyarakat saja, yaitu golongan Brahmana, pendeta, dan ksatria. Jenis-jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan intelektual. Kegiatan pendidikan ini dikhususkan untuk menguasai kitab-kitab suci. Yang pertama, kitab Veda dipelajari oleh kaum Brahmana. Yang kedua, Tripitaka dipelajari oleh penganut Buddha. Pendidikan intelektual juga berkaitan dengan penguasaan doa dan mantra, yang berkaitan dengan penguasaan alam semesta, pengabdian kepada Shiva dan Buddha Gautama. Yang kedua yaitu pendidikan ksatria. Kegiatan pendidikan ini dilakukan untuk mendidik kaum bangsawan, keluarga istana kerajaan, untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan pemerintahan, mengatur negara, dan belajar untuk berperang. Yang ketiga yaitu pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan dan pendidikan kesatriaan merupakan pendidikan kegiatan yang diprogramkan secara tertib, yang mana sudah berjalan dengan teratur. Sedangkan pendidikan keterampilan yang diajukan bagi masyarakat jelata berlangsung secara informal, yang berlangsung dalam keluarga sesuai dengan keterampilan yang dimiliki orang tuanya. Seperti seorang pemahat akan diwariskan keterampilannya kepada anak-anaknya, begitu pula dengan para petani, nelayan, dan sebagainya. Lembaga pendidikan. Pendidikan pada waktu itu masih bersifat informal. Belum ada pendidikan formal dalam bentuk sekolah seperti yang kita kenal sekarang ini. Namun dengan demikian, ada beberapa tempat yang biasa dijadikan sebagai lembaga pendidikan. Tempat-tempat tersebut diantaranya yang pertama, padepokan atau pecatrikan. Merupakan tempat berkumpulnya para catrik, yaitu murid-murid yang belajar kepada guru di suatu tempat, sehingga disebut pecatrikan. Dan dengan nama lain biasa juga disebut padepokan. Dari kata-kata catrik dan pacatrikan itulah muncul kata santri dan pesantren. Jadi lembaga pesantren sudah dikenal keberadaannya sejak zaman Hindu Buddha. Yang kedua, pertapaan.
Karena orang yang bertapa dianggap telah memiliki pengetahuan kebatinan yang sangat tinggi, oleh karena itu para petapa menjadi tempat bertanya tentang segala hal, terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Yang ketiga yaitu keluarga. Pada waktu itu hingga saat ini pendidikan keluarga juga ada, namun hanya sebagai pendidikan yang informal. Dalam keluarga lah akan terjadi partisipasi untuk menyelesaikan pekerjaan baik orang tua, anak-anak maupun anggota keluarga lainnya. Kesimpulan, agama Buddha disebarkan oleh Siddhartha Gautama di India yang kemudian terpecah menjadi dua aliran, yaitu Mahayana dan Hinayana. Dan yang berkembang di Indonesia ialah bangsa Hinayana. Pada zaman Buddha, pendidikan berkembang pada masa kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang, di mana di sana sudah terdapat perguruan tinggi Buddha. Tujuan pendidikan yang identik dengan tujuan hidup, yaitu manusia hidup untuk mencapai nirwana bagi agama Buddha. Beberapa sifat dan ciri pendidikan pada masa itu, yang pertama, pendidikan intelektual, yang kedua, pendidikan kesatria, dan yang ketiga, pendidikan keterampilan. Pendidikan pada waktu itu masih bersifat informal, belum ada pendidikan formal dalam bentuk sekolah seperti yang kita kenal sekarang ini. Namun, dengan demikian ada beberapa tempat yang biasa dijadikan sebagai lembaga pendidikan, yaitu yang pertama, padepokan atau pecatrikan, yang kedua, pertapaan, dan yang terakhir, keluarga. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.